Halo semua, kembali lagi dengan saya, Stilver Roland Sinaulan, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Minahasa Selatan. Saat ini saya akan membagikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam tugas kali ini, tujuan khusus yaitu calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lainnya. Beberapa pendidikan Jadi ibu pernah mengalami akan kasus-kasus yang di dalamnya untuk lebih menjelaskan selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus berikut hasil wawancara saya dan ketiga. Wawancara yang pertama dengan Ibu Betsy Yungo SPD, Kepala SD Desa Tamblang, Kecamatan Maesan, Kabupaten Minahasa Selatan. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya ini? Oh, mantap, luar biasa, puji Tuhan. Sampai sekarang sehat-sehat. Oke, sehat-sehat. Artinya selama ini enggak pernah sakit, yang penting enggak pernah masuk rumah sakit. Jadi puji Tuhan sehat-sehat. Sehat-sehat ya Bu. Ya, jadi Ibu dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah dari SD Impres Tamblang ya, Oke, di Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Nah Ibu, terima kasih sebelumnya boleh menyediakan waktu bagi saya di tengah kesibukannya Ibu. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Minahasa Selatan saat ini sedang dalam pembuatan tugas untuk demonstrasi kontekstual dalam modul 3.1 yang sedang kami pelajari, yang di dalamnya Ibu ada modul pengambilan keputusan, yang di saat ini Ibu kami sedang mempelajari ada kasus-kasus yang di dalamnya ada kasus dilema etika dan bujukan moral. Apakah Ibu pernah dengar itu? Iya, sedikitnya sudah ya. Ya. Sudah ya. Nah Bu, dalam menjalankan tugas sehari-hari sepanjang pemimpin sekolah, kepala sekolah, apakah Ibu pernah diperhadapkan dengan kasus dilema etika atau bujukan moral? Pernah? Iya. Mau bilang pernah, ya mau bilang selalu enggak. Yang penting ada. Oh ya. Ada ya. Oke. Jadi Ibu pernah mengalami atau diperhadapkan dengan kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral. Nah Bu, nah selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, Bu? Iya. Kalau menurut pribadi saya sebagai kepala sekolah yang ada di sekolah ini, memang untuk mengidentifikasi yang pasti kita cari tahu permasalahannya dulu, baru kita tangani. Artinya lewat permasalahan ini saya pribadi tetap ada konfirmasi dengan guru-guru kelas, misalnya di kelas mana yang terjadi permasalahan tersebut. Oke, jadi Ibu mencari tahu, mengkonfirmasi kepada guru-guru letak permasalahannya atau kasus yang sedang dihadapi tersebut. Nah, ya begitu ya cara Ibu mengidentifikasi. Nah Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Ibu? Iya, mengantisipasi. Iya. Sebagai contoh misalnya ada guru yang ditugaskan untuk mengikuti misalnya BIMTEK atau mengikuti sosialisasi. Yang pasti kegiatan di sekolah itu tidak akan berjalan dengan lancar kalau tidak ditangani. Artinya begini, misalnya yang ditugaskan adalah operator sekolah. Contoh, sementara operator sekolah Ibu Melisa pegang kelas. Jadi dengan cara tersebut
Ibu ambil kebijakan untuk mengambil guru yang mengajar mata pelajaran untuk menangani kelas tersebut agar tidak terjadi lowong, artinya mas itu. Oke. Gitu, ya. Jadi ibu berusaha untuk mencarikan solusi ya. Solusi, jika ya. ada hal-hal kasus-kasus seperti yang ibu sampaikan Iya, tadi. gitu. Nah, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Bagaimana? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Iya, yang pasti untuk pengambilan keputusan tersebut saya mengadakan rapat dengan guru-guru ataukah kalau tidak mengadakan rapat yang pasti konfirmasi dengan guru-guru. Tapi yang pasti harus rapat dengan guru-guru. Oke, jadi langkahnya ibu mengumpulkan guru lalu mengadakan rapat singkat, iya. Bermusyawarah bersama. Bermusyawarah bersama. Nah, dalam kaitannya dalam pengambilan keputusan Bu, hal-hal apa saja yang selama ini ibu rasa efektif dalam pengambilan kasus-kasus dalam menentukan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika, kira-kira seperti apa? Iya, karena dengan kasus ini yang sudah dikatakan tadi dilema etika atau bujukan moral, ya tentu kebijakan-kebijakan yang orang tempuh harus ya seperti apa yang ibu sudah sampaikan tadi, harus mengambil keputusan yang benar agar permasalahan ini cepat terselesai dengan baik. Ya. Oke, jadi itu yang ibu rasa sangat efektif dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan ketika ibu mau mengambil satu keputusan? Ya, yang pasti tantangan itu banyak. Dari sekolah saja bisa ada, karena kadangkala dalam pengambilan kebijakan itu mungkin di salah satu guru ada yang tidak setuju dengan kebijakan ini. Yang pasti ibu ambil secara keseluruhan, mana yang banyak berarti itu yang harus gitu, ya. Jadi tantangannya ibu mendapati bisa saja terjadi ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat, iya. Namun dengan prinsip musyawarah untuk menentukan mesti ikut ini ya, begitu ya. Mana yang terbaik itu yang kita ambil. Itu yang sudah terbaik yang kita ambil ya. Nah, selanjutnya Bu, apakah memang di sekolah ini ada jadwal tertentu sebagai waktu dalam menyelesaikan satu kasus dilema etika, dan atau apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaiannya? Oh, itu tidak terjadwal, tidak terjadwal karena permasalahan yang terjadi di sekolah itu kan sewaktu-waktu adanya, nak mau bilang orang tiap hari ada. Jadi itu tidak terjadwal karena nanti dia ada masalah baru diselesaikan gitu. Jadi langsung diselesaikan ketika ada kasus itu terjadi. Iya, tetapi itu harus dicatat, diadministrasikan karena mengingat kadangkala kita ambil contoh kasus yang lalu begini lagi, jadi tetap terjadwal. Iya. Itu jadi kasusnya dicatat. Ada semacam pengingat pengingat, dengan catatan-catatan yang dibuat sebagai landasan juga. Landasan dasar dari ini. Seperti lagi yang lalu begini ya itu. Jadi itu ya. Jadi dalam pengambilan keputusan memang langsung dieksekusi di saat itu juga. Nah, Bu, kalau dalam pengambilan keputusan itu, apakah ada orang-orang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema ini? Iya, seperti apa yang sudah ibu sampaikan tadi, yang pasti orang-orang yang dimaksud yang bisa membantu saya dalam menangani permasalahan ini yang pasti jelas guru-guru, teman-teman guru yang ada di sekolah sini. Jadi konfirmasi dengan mereka, siapa tahu kan ada jalan keluar yang lebih baik yang mereka informasikan ke ibu agar supaya permasalahan ini boleh langsung terselesai dengan baik.
Oke, jadi guru-guru di sekolah, Di ibu sekolah, ya sangat iya. membantu ibu ketika Iya. dalam penyelesaian Masalah. masalah ya. Bu. Nah, dari apa yang ibu telah sampaikan, kira-kira bu pembelajaran apa yang ibu dapat petik dari pengalaman ibu ketika mengambil keputusan khususnya dalam kasus dilema etika? Apa Iya. pelajaran? Jadi pembelajaran sama orang di sini ya, kalau langsung kasusnya langsung diselesaikan, yang pasti orang sama-sama senang, artinya sonda ingat kuat. Sonda artinya kasus ini langsung selesai, karena kalau cepat ditangani atau kasusnya terjadi hari ini langsung ditangani cepat selesai kan orang ya bekerja enak-enak begitu, maksudnya anak mau tunda-tunda dalam penyelesaian masalah ini. Oke, jadi pembelajarannya dengan mengatasi masalah lebih cepat akan membuat perasaan lebih lega. Lega dalam melaksanakan tugas juga ya. sebagai kepala Oke. sekolah dan juga tentu di guru-guru kan. Oke, Ibu. Iya. Ya, jadi Ibu dengan apa yang jawaban-jawaban dari Ibu, saya sudah mendapatkan banyak hal. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Ibu. Kiranya Ibu Betsy selama menjadi kepala sekolah khususnya di SD Impres akan selalu semangat Bu. Iya. akan selalu menjadi panutan bagi guru-guru yang lain juga dalam menjalankan tugas di sekolah SD Impres Tamlang. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama semangat. Semangat. Ya. Wawancara kedua dengan Ibu Magrita L.O. Rondonu SPD MM, Kepala SD Gemim Tamlang, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Selamat pagi Ibu Magrita. Selamat pagi. Ya, terima kasih Ibu Magrita boleh meluangkan waktu untuk saya gunakan untuk mewawancarai Ibu terkait dengan penugasan di demonstrasi kontekstual dalam program pendidikan guru penggerak khususnya di modul 3.1 ini. Nah, Ibu, segera Ibu informasi saja untuk Ibu, untuk kami calon guru penggerak Angkatan 11 di Kabupaten Minahasa Selatan ini, kami saat ini baru saja mempelajari topik tentang pengambilan keputusan yang di dalamnya ada dua keputusan yang sering kali harus diperhadapkan khususnya bagi kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah, yang di dalamnya ada dilema etika dan juga bujukan moral. Apakah Ibu pernah mendengar akan kedua istilah ini? Oke. Nah, jadi Ibu sudah mendengar, mengetahui. Saya hanya sekedar ingin berbagi juga yang kami juga pelajari di dalamnya dilema etika. Kami mendapatkan bahwa kita diperhadapkan dari dua kasus atau dua pilihan, benar dan benar, sedangkan untuk bujukan moral itu dari kasus yang pilihannya benar dan salah. Nah, jika Ibu sudah mengetahuinya, mungkin Ibu pernah mengalami kasus-kasus yang diperhadapkan antara itu dilema etika atau bujukan moral. Boleh Ibu cerita pengalamannya? Iya, dalam tugas saya sebagai kepala sekolah memang pernah diperhadapkan dengan kasus seperti ini, dilema etika. Apalagi di sekolah ini kan kami terdiri dari 6 guru dan kepala sekolah berarti bertiga. Dan suatu ketika ada guru kelas 6, dia juga saya tugaskan sebagai operator sekolah. Kemudian mendapat tugas dari dinas untuk mengikuti BIMTEK untuk mengembangkan keprofesionalnya sebagai seorang operator. Nah, di sini saya diperhadapkan dengan dilema etika. Mengiyakan dia untuk mengikuti kegiatan BIMTEK ya itu benar, dan tidak mengiyakan juga dia untuk mengikuti BIMTEK karena dia diperhadapkan dengan tugas sebagai guru kelas 6 itu juga benar. Tetapi untuk mengambil keputusan itu harus berpikir yang lebih baik lagi, karena untuk pengembangan dirinya sebagai operator apalagi menyangkut data dapodik yang ada di SD Gemim Tamlang ini, maka dia perlu mengembangkan diri untuk mengikuti BIMTEK. Jadi yang saya ambil keputusan di sini, saya mengiyakan dia untuk mengikuti BIMTEK untuk pengembangan
keprofesionalismenya sebagai seorang operator, sekalipun dia harus meninggalkan kelas, tidak mengajar, dan itu ada kebijakan dari saya sebagai kepala sekolah untuk menghadapi atau mengatasi persoalan yang dihadapi. Oke, Ibu. Jadi Ibu pernah mengalami akan kasus-kasus yang di dalamnya ada dilema etika ya Bu. Nah mungkin untuk lebih mempertegas Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, ketika diperhadapkan dengan dilema etika seperti itu, kasus tadi yang saya sampaikan tadi, maka ada kebijakan yang saya ambil keputusannya, jadi menugaskan dia untuk ikut. Dan untuk kelasnya, kelas 6 itu, ya kebetulan waktu itu saya tidak punya tugas, jadi saya langsung tangani. Jadi saya tangani langsung. Tetapi mungkin ketika ada hal-hal lagi seperti itu, kalau saya penuh dengan kesibukan, maka saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi, menugaskan guru yang mungkin siswanya kurang untuk bergabung dengan siswa yang ada di kelas 6. Yang penting di kelas itu tidak lowong, jadi harus ada guru yang mengajar. Oke, jadi sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan, jadi Ibu langsung mencari solusi ya, penanganan, termasuk di dalamnya Ibu langsung yang menilai. Oke Bu, nah selama ini Bu, ketika Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bu ketika dalam pengambilan keputusan tersebut? Ketika diperhadapkan dengan kasus-kasus dilema etika, saya selalu melibatkan guru-guru sebagai teman sekerja, teman sejawat. Jadi ketika ada persoalan-persoalan yang diperhadapkan, kami duduk bersama, membahas dan mencari jalan keluar bersama-sama. Di situ kami mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Seperti itu. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin lebih detailnya Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Di sini setiap hari Jumat kami ada komunitas belajar, jadi kumpul seusai kegiatan belajar mengajar, jadi duduk bersama kami guru-guru bersama dengan saya kepala sekolah. Nah, di situ kami membahas mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan selama dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian ketika ada persoalan-persoalan yang diperhadapkan oleh guru di kelas menyangkut pembelajaran, maka kami bahas bersama, mencari jalan keluar. Jadi dari teman satu ke teman yang lain kami saling berbagi untuk mendapatkan solusi, tentunya untuk kebutuhan peserta didik. Oke Ibu. Nah selanjutnya Bu, ini pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal positif tentu dengan melibatkan guru dalam pengambilan keputusan. Jadi saya tidak hanya mengambil keputusan sendiri, tetapi bercakap dengan guru, berdialog, dan mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan kami saling berbagi sehingga dapat menyelesaikan masalah dan semua merasa senang. Nah Bu, dalam pengambilan keputusan ini Bu, tanpa terang sadari tetap mungkin ada tantangan yang sering dihadapi dalam pengambilan keputusan. Bolehkah Ibu jelaskan kalau ada tantangan yang dihadapi? Ya, kalau tantangan ya itu pasti ada. Seringkali ada guru yang tidak secara terbuka kan berbicara apa yang menjadi masalahnya, mungkin malu. Tetapi ketika kami duduk bersama dan ada guru yang secara spontan dia menyampaikan persoalan-persoalan yang dia hadapi selama pembelajaran di kelas, maka dengan sendirinya guru itu juga akan berbicara, sekalipun dia kalau mau lihat malu-malu atau tidak berani, tetapi dengan kami duduk bersama ada keberanian dan kami saling berbagi satu dengan yang lain. Ya itu tantangannya ya Bu. Iya. Tapi sudah dijawab bagaimana juga cara mengatasi. Nah Bu, dari juga yang Ibu sampaikan tadi ada kombel, apakah Bu dalam
pengambilan keputusan ini secara bersama tadi Ibu sampaikan, apakah ini memang terjadwal dalam hari-hari tertentu dan atau apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat itu di hari itu juga? Ada yang memang setiap minggu, setiap hari Jumat kami duduk bersama. Itu seperti saya sampaikan tadi, membahas proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, terus ada kendala-kendala apa yang dihadapi di kelas, itu kami bahas. Tetapi ada juga kasus-kasus yang harus secara langsung ditangani secepatnya, tidak boleh ditunda, dan itu langsung ada kebijakan. Saya langsung mengambil keputusan untuk jalan terbaik. Yang penting semua merasa aman, tidak ada yang dirugikan seperti itu. Jadi sudah Ibu telah menjawab bahwa memang ada kesempatan-kesempatan atau jadwal yang dijadwalkan memang, dan ada juga pengambilan keputusan yang langsung diambil ketika kejadian tersebut terjadi. Nah Bu, kalau melihat dari setiap pengambilan keputusan Ibu, ada tidak orang-orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus lima etika? Iya, termasuk guru-guru. Guru-guru juga membantu saya dalam pengambilan keputusan. Kemudian untuk secara umumnya saya juga melibatkan stakeholder yang ada. Karena ini sekolah yayasan melibatkan badan pekerja. Jadi ketika ada secara rutin untuk melaksanakan rapat dan membahas program-program apa yang dilaksanakan di sekolah ini, termasuk ketika menghadapi persoalan-persoalan, nah maka saya sampaikan melalui rapat kerja bersama dengan orang tua dan stakeholder yang ada. Oke, jadi Ibu mengatakan ya stakeholder yang ada yang mau membangun kerjasama dengan Ibu. Nah Bu, kali ini Bu mungkin Ibu boleh sampaikan apa pembelajaran yang Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan khususnya untuk kasus-kasus di lingkungan itu. Refleksi kan? Iya. Dengan pengambilan keputusan ini dengan etika yang sudah saya lakukan selama ini, dan itu sangat membantu saya dalam melaksanakan tugas dan membuat saya untuk belajar mengambil keputusan yang tidak merugikan yang lain. Jadi di sini ada pembelajaran buat saya bahwa dalam pengambilan keputusan itu bukan cuma sepihak, tetapi melibatkan orang lain, terlebih juga dengan kolaborasi bersama dengan rekan-rekan sejawat, maka masalah-masalah yang dihadapi dapat diatasi sampai saat ini. Nah, senang sekali Bu boleh berdiskusi, saya boleh mewawancarai Ibu dengan kesibukan yang ada. Terima kasih boleh menjadi bagian dari salah satu yang saya wawancara, dan kiranya Ibu akan terus semangat dalam menjalankan tugas dalam pengambilan keputusan, selalu diberikan kebijaksanaan. Terima kasih Ibu Margita. Wawancara yang ketiga bersama dengan Ibu Agnes Herlolong SPD sebagai Kepala SD Impres Bojonegoro, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, yang merupakan sekolah di mana saya bertugas. Selamat sekolah. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Pertama saya mau ucapkan karena Bu boleh meluangkan waktu untuk boleh menjadi narasumber dari saya ketika saya akan mewawancara sebagai bentuk tugas dan demonstrasi kontekstual, di mana dalam program guru penggerak yang saya ikuti saat ini sudah memasuki modul yang ketiga, yaitu saya akan mewawancarai Ibu khususnya tentang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dan rujukan moral. Sebelumnya Bu, apakah Ibu sudah pernah mendengar akan istilah-istilah ini? Ya, sudah pernah mendengar. Ibu sudah pernah mendengar. Apakah Ibu pernah mengalami kasus-kasus yang seperti ini? Sudah pernah mengalami kasus yang seperti ini. Oke. Nah Bu, ketika Ibu menghadapi kasus-kasus, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral? Iya, dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus-kasus yang terjadi, dan kalau diperhadapkan dengan
pilihan antara benar dan benar, itu merupakan tipe dilema etika. Dan kalau di antara pilihan salah dan benar, itu adalah bujukan moral. Oke, jadi ketika Ibu menghadapi satu kasus, Ibu mempelajarinya terlebih dahulu, Ibu melihat bagaimana ciri-ciri dari kasus itu. Kalau dia benar dan benar, dia diperhadapkan dari dua pilihan benar dan benar, Ibu melihat itu adalah sebagai dilema etika. Ya. Sedangkan jika salah dan benar, Ibu melihat itu sebagai bujukan moral. Nah, begitu Ibu ya. Nah, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana itu? Nah, selama ini dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus lebih dahulu dimusyawarakan dengan teman-teman guru yang ada di sekolah, agar dapat mempertimbangkan dalam memutuskan suatu permasalahan yang terjadi. Oke, jadi Ibu memilih untuk memusyawarakan setiap kasus yang terjadi sehingga boleh mendapatkan solusi dari apa yang terjadi. Nah, kemudian Bu, dari apa yang Ibu sampaikan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah atau prosedur yang biasa atau yang dilakukan selama ini, yang pertama kita harus mengidentifikasi permasalahan lebih dulu. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus kumpulkan informasi-informasi dari permasalahan yang dihadapi. Dan setelah informasi itu ada, kita mengadakan evaluasi terhadap kasus, dan yang terakhir kita akan mengadakan tindak lanjut apa yang akan torang buat terhadap kasus ini. Oke, jadi langkah-langkah Ibu tempuh yaitu identifikasi terlebih dahulu, mengumpulkan fakta ya, tadi Ibu sudah sampaikan, baru dievaluasi, kemudian ada tindak lanjut ya dari apa yang dibahas. Nah, kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus, terutama dalam kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang positif yang dirasakan adalah adanya komunikasi yang efektif dengan teman-teman guru yang ada di sekolah. Oke, Ibu. Jadi hal efektifnya ada komunikasi ya. Iya. Menjadi guru yang baik. Nah, kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan ketika Ibu akan mengambil satu keputusan, khususnya dalam kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa? Yang merupakan tantangan yang terbesar mungkin dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah bahwa kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan, pendidikan diri dari siswa dan orang tua siswa tersebut. Oke, jadi kesadaran dari siswa ya, kesadaran pendidikan untuk siswa dan juga orang tua. Ya, itu yang merupakan tantangannya. Nah, kemudian Bu, apakah ketika Ibu menyelesaikan kasus, apakah itu ada jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal yang memang
terstruktur untuk menyelesaikannya, apakah itu dalam bentuk prosedur atau misalnya seperti apa yang dijalankan? Kalau untuk jadwal penyelesaian kasus ini atau kasus dilema etika ini tidak ada jadwal, karena ketika ada kasus ini muncul langsung diselesaikan di saat itu juga. Oke, jadi tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal, iya. Ya, tidak ada jadwal yang tertulis juga. Jadi ketika ada kasus, ibu bersama-sama dengan yang lainnya langsung menyelesaikan. Ya, langsung menyelesaikan kasus. Oke. Nah, ketika dalam penyelesaian kasus, Bu, apa ada orang-orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan? Ya, dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian kasus ini ada teman-teman guru yang membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ditemui di sekolah ini. Oke, ya, sebagaimana ibu sampaikan, ya memang guru-guru itu sangat membantu ibu juga dalam pengambilan keputusan. Ya, nah dari apa yang ibu tadi sampaikan, Bu, kira-kira pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, dalam mengambil keputusan kita harus mempertimbangkan akan nilai-nilai dan aturan yang berlaku dan kepedulian kita juga terhadap siswa. Jadi pengalaman yang dapat dipetik dari keputusan dilema etika ini yaitu yang sudah Ibu sebutkan tadi, dalam mengambil keputusan kita harus mempertimbangkan nilai-nilai dan aturan yang berlaku dan juga rasa kepedulian kita terhadap siswa. Oke, Bu, jadi ibu juga telah membagikan bagaimana ibu sesuai dengan aturan yang ada, dengan nilai-nilai yang ada, yang tentunya juga keberpihakan kepada murid, ya, memikirkan kepentingan murid. Nah, Bu, jadi hal itu saja yang mau saya tanyakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, terima kasih. Ya, mudah-mudahan Ibu tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan sekolah. Ya, terima kasih. Berikut Sama-sama. analisis dan refleksi saya. Hal yang menarik yang saya dapati dari ketiga kepala sekolah yang telah saya wawancarai, setiap kepala sekolah memiliki cara yang hampir sama dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah. Setiap kepala sekolah telah menerapkan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, walau belum diterapkan secara keseluruhan. Terdapat paradigma yang digunakan, yaitu jangka pendek versus jangka panjang, dan keadilan versus rasa kasihan. Rencana ke depan, bagi para pimpinan sekolah harus menerapkan prosedur khusus yang dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika. Diperlukan pengujian melalui 9 langkah pengambilan keputusan untuk mengukur keefektifan suatu keputusan. 9 langkah tersebut adalah mengenali mulai dari tantangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terkait situasi, pengujian benar lawan salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi dilema, buat keputusan, dan lihat lagi keputusan dan refleksi. Karena penerapan saya di masa yang akan datang, jika saya diperhadapkan dengan situasi dilema etika, maka saya akan menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dengan memprioritaskan kebutuhan murid berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan. Saya akan terus meningkatkan kompetensi dengan melatih kemampuan dalam pengambilan keputusan, memperbanyak praktik pengambilan keputusan yang dapat saya mulai dengan mempraktikkan di dalam kelas ataupun di sekolah. Demikianlah demonstrasi kontekstual dalam modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dari saya, Stefan Roland Sinaulan SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Minahasa Selatan. Dan akhirnya, terima kasih.